Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di pembelajaran asinkron. Hari ini kita akan membahas mengenai prinsip dan juga pendekatan geografi. Ini adalah materi kelanjutan dari konsep SSR geografi. Tetapi sebelum kita masuk ke materi ini atau prinsip dan juga pendekatan geografi, kita akan recap terlebih dahulu pada pertemuan minggu lalu, yang mana kita sudah membahas mengenai ruang lingkup geografi, objek studi geografi, dan juga aspek geografi atau dapat disebut dengan berkenalan dengan geografi. Nah, secara umum, geografi itu adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang semua objek yang ada kaitannya dengan keruangan di bumi. Entah itu persamaan, entah itu perhubungan, dan juga entah itu perbedaan yang ada di bumi. Itu akan dikaji dalam geografi. Nah, untuk mempermudah dalam kajian-kajian geografi tersebut, eh, dalam geografi itu dibagi menjadi eh, lima, lima geosfer atau cabang-cabangnya. Itu ada yang pertama tentang hidrosfer, yang kedua ada litosfer, ada atmosfer, ada biosfer, dan juga ada antroposfer. Dan setiap cabang geosfer tersebut itu juga memiliki spesifikasi kajian-kajian ilmu di bidangnya masing-masing. Semisal kalau yang atmosfer itu membahas mengenai iklim, berarti ilmu yang harus ada pada atmosfer tersebut eh, yang relevan seperti klimatologi dan sebagainya. Dan juga misal kalau yang litosfer, berarti ilmu yang dibahas itu tentang geologi dan juga geomorfologi. Nah, begitu pula dengan ketiga cabang lainnya. Setelah itu kita juga sudah membahas tentang aspek-aspek sosial yang ada pada geografi. Entah itu aspek fisik dan juga aspek sosial. Nah, kalau yang aspek fisik berarti adalah suatu ilmu yang membahas tentang yang ada di penerapan fisik, semisal tidak membahas mengenai interaksi sosial atau yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Terdapat tiga contoh, yaitu ada aspek topologi, aspek abiotik, dan juga aspek biotik. Nah, ketiga aspek tersebut atau contoh dari aspek fisik tersebut itu tidak ada kaitannya dengan interaksi manusia. Untuk contohnya, pada aspek topologi, itu ada ilmu tentang morfologi yang mana ini akan membahas mengenai bentang lahan. Sedangkan kalau yang biotik itu bisa dikaji dengan persebaran hewan dan juga tumbuhan. Begitu pula dengan yang abiotik, berarti yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan. Misal kalau membahas tentang kondisi tanah dan sebagainya. Sedangkan kalau yang aspek sosial itu ada beberapa contoh. Misal kalau eh, suatu fenomena yang membahas atau mengkaji tentang interaksi sosial yang ada di bumi. Berarti ini adalah lanjutan dari cabang geosfer yang mana cabang tersebut adalah cabang antroposfer yang mengkaji tentang lapisan manusia. Di lapisan manusia ini itu ada beberapa kajian-kajian juga yang dapat ditelaah atau dapat dikaji atau dianalisis seperti eh, ada geografi budaya, ada geografi manusia, geografi pedesaan, geografi industri dan sebagainya. Nah, itu adalah hasil recap pada pertemuan minggu lalu. Nah, saat ini kita akan masuk ke prinsip dan juga pendekatan geografi. Seperti yang Mas sampaikan tadi, ini adalah lanjutan pada pertemuan materi konsep SSR geografi, tetapi rekamannya berbeda hari seperti itu. Nah, eh, konsep itu digunakan untuk eh, mengetahui atau juga dapat diterapkan dalam mengkaji fenomena-fenomena geosfer yang ada atau membantu dalam mengkaji konsep-konsep eh, mohon maaf dalam mengkaji fenomena yang ada. Jadi ketika ada fenomena
atau suatu fenomena, entah itu di atmosfer, litosfer, antroposfer, biosfer. Nah, itu kita bisa menggunakan eh, alat bantu atau dapat kita sebut sebagai konsep esensialnya dari geografi untuk mengkaji permasalahan yang ada di fenomena tersebut. Nah, tapi kan kalau hanya konsepnya itu masih umum atau masih abstrak. Nah, kemudian kita membutuhkan suatu pegangan untuk dapat menyatukan konsep-konsep tersebut sehingga membuat fenomena yang dikaji itu lebih mudah lagi dalam menelaahnya. Serta nanti adik-adik sekalian juga akan membahas tentang pendekatan geografi yang notabene ini adalah lanjutan dari prinsip geografi. Itu untuk recap atau awal-awalnya. Nah, eh, prinsip geografi namanya prinsip. Berarti dapat dijadikan suatu fundamental atau dasar dalam mengkaji atau menelaah suatu kajian, atau jika dalam mudahnya dapat digunakan sebagai eh, penunjuk arah dalam menentukan rute terdekat. Jika tidak ada penunjuk arahnya, berarti kita juga akan kesulitan dalam menempuh ke suatu lokasi. Nah, untuk itu maka diperlukan suatu konsep, mohon maaf, suatu prinsip dalam geografi. Nah, itu adalah secara umum, tapi kalau yang dari geografi sendiri, prinsip itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan juga keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Nah, maksudnya eh, penggunaan prinsip dalam geografi ini dijadikan sebagai fundamental atau dasaran untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi. Misalnya kalau ada fenomena Gunung Merapi erupsi, itu eh, pertama memang ada di benak pikiran kita, eh, yang pasti kapan terjadinya Gunung Merapi erupsi itu terjadi. Yang kedua, dampaknya bagaimana? Itu pasti ada kalau ada kepikiran ataupun dari adik-adik sekalian yang rumahnya atau ada saudara yang berada di lereng Gunung Merapi. Itu pasti akan terpikir, dan itu adalah suatu terapan juga dari objek formal geografi. Tetapi sebelum masuk ke objek formal geografi atau yang ada pertanyaan 5W1H, eh, itu kita juga udah menggunakan prinsip geografi terlebih dahulu. Kita sudah menerapkan walaupun secara tidak langsung, eh, atau dalam tanda kutip kita sudah dapat menjelaskan ataupun mengkaji fenomena yang ada. Nah, berarti kita dalam menelaah fenomena gunung berapi erupsi itu kita sudah eh, menggunakan prinsip geografi jika ada pertanyaan 5W1H di benak kita ya. Kalau belum ada pertanyaan 5W1H, itu berarti belum belum menggunakan prinsip geografi. Seperti itu. Itu sebagai eh, gambarannya, gambaran kasar. Nah, eh, ini tadi atau prinsip geografi adalah dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan juga keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Ini adalah penjelasan yang tadi, dan Mas sudah menjelaskan secara eh, kilasannya, yang mana kalau ada adik sekalian sudah eh, ada pemikiran 5W1H dalam mengkaji suatu fenomena, itu berarti secara tidak langsung sudah menerapkan prinsip geografi. Nah, untuk mempermudah lagi dalam penjelasannya, prinsip geografi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada prinsip penyebaran atau distribusi, yang kedua ada prinsip interrelasi, yang ketiga ada prinsip deskripsi, yang keempat ada prinsip korologi. Nah, keempat prinsip ini itu berbeda dan juga tidak dapat disamakan. Ada karakteristik khususnya. Nah, dilihat dari namanya,
prinsip penyebaran berarti tersebar. Prinsip interrelasi berarti hampir adanya kaitannya. Kemudian ada prinsip deskripsi, itu nanti akan menjelaskan suatu fenomena. Terus ada lagi prinsip kronologi, itu gabungan dari penyebaran, interrelasi, dan juga deskripsi. Nah, kita akan membreakdown satu persatu prinsip-prinsip geografi yang ada, yang barusan Mas sebutkan. Tapi kita mulai dulu yang dari nomor satu, atau prinsip penyebaran, ataupun juga dapat disebut dengan prinsip distribusi. Prinsip yang digunakan untuk menganalisis persebaran fenomena geografi, itu adalah kata kuncinya. Namanya aja penyebaran, berarti fenomena yang terkait harus ada kaitannya dengan sebaran, atau adanya tidak merataan, atau juga dapat diwujudkan dalam kalimat prinsip yang diwujudkan karena banyaknya fenomena-fenomena geografi yang tidak merata. Untuk contohnya itu ada penyebaran limbah cair, penyebaran polusi udara, terus ada juga persebaran suatu bangunan yang tidak merata, misal kalau bahasa kasarnya sebaran pom bensin yang tidak merata di berbagai wilayah. Tapi untuk mempermudah lagi dalam pencernaan barusan, Mas akan jelaskan dan juga kembali lagi bahwa atau menekankan prinsip penyebaran itu adalah suatu prinsip ataupun fundamental yang harus kita pegang dalam mengkaji fenomena, tetapi fenomena tersebut itu temanya tentang sebaran, seperti itu. Nah, untuk menggunakan dasar-dasar tersebut atau fundamental tersebut, kita harusnya juga sudah mempelajari tentang konsep-konsep esensial geografi. Nah, konsep esensial geografi kan ada 10. Dan itu bisa kita gunakan, atau kita gunakan beberapa ataupun yang sesuai dengan konsep fenomena geografi yang terjadi. Misal kalau tentang fenomena persebaran, berarti kita menggunakan konsep yang ada tentang kaitannya dengan sebaran. Nah, kemudian kalau konsep esensial geografi tersebut itu ada 10. Untuk yang pembelajaran asinkron, barusan sudah membahas tentang konsep esensial geografi, yang mana itu ada lokasi, ada jarak, ada morfologi, ada keterjangkauan, ada pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi atau interdependensi, ada diferensiasi area, dan juga ada keterkaitan ruang. Nah, 10 konsep tersebut Mas sudah jelaskan di sesi sebelumnya atau waktu penjelasan konsep esensial geografi, dan masing-masing konsep esensial geografi tersebut ada karakteristik khusus dalam mengkaji suatu fenomena. Nah, setelah adik-adik sekalian itu membahas atau mendalami setiap konsep esensial geografi, kemudian dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip geografi. Salah satunya adalah prinsip penyebaran. Dan jika fenomena geografi yang ada itu semisal penyebaran polusi udara, berarti kita harus menggunakan konsep-konsep yang ada kaitannya dengan sebaran polusi udara, semisal lokasi. Lokasi itu bisa kita gunakan. Kedua ada pola dari polusi udara itu seperti apa, terus ada juga interaksi atau interdependensi, ada keterkaitan ruang, kemudian ada keterjangkauan dan sebagainya. Nah, penggunaan konsep-konsep tersebut itu diharapkan dapat membantu dalam mengkaji fenomena-fenomena geosfer yang ada. Seperti itu. Itu adalah penjelasan dari prinsip penyebaran. Mas tekankan lagi, prinsip penyebaran ini digunakan untuk menganalisis sebaran fenomena geografi. Nah, untuk menganalisisnya berarti kita harus menggunakan konsep-konsep esensial geografi yang ada agar analisis yang dihasilkan itu sesuai ataupun maksimal. Seperti itu. Itu adalah penjelasan dari prinsip penyebaran. Kemudian lanjut ke prinsip interrelasi. Prinsip yang digunakan
untuk mengamati permasalahan yang berkaitan dengan objek-objek lain akibat suatu fenomena. Nah, namanya aja interrelasi. Ada kaitannya dengan fenomena lain ataupun dengan objek, baik itu wilayah ataupun hal lainnya. Untuk contoh, ada fenomena banjir yang terjadi karena disebabkan dari penebangan hutan di wilayah hulu. Berarti fenomena banjir ini terjadi karena adanya suatu akibat. Nah, akibatnya itu dari penebangan hutan, entah itu penebangan hutan yang liar ataupun yang tidak sesuai dengan prosedur dan juga sebagainya di wilayah hulu, sehingga menyebabkan daerah lain itu terjadinya banjir. Tapi banjirnya itu bukan gara-gara eh, hujan yang terus-menerus, melainkan adanya permasalahan di bagian hulunya. Apabila bagian sumbernya atau hulunya itu ada masalah, maka akan memberikan dampak pada bagian hilir atau di bawahnya, seperti itu. Kemudian contoh kedua itu ada fenomena tsunami yang disebabkan adanya gempa di laut yang menimbulkan retakan. Nah, fenomena tsunami itu tidak bisa terjadi langsung, tetapi ada penyebabnya, yaitu adanya suatu celah di bagian tengah laut, dan biasanya celah tersebut itu disebabkan karena adanya gempa laut, entah itu retakan atau pergerakannya makin menjauh atau mendekat dari lapisan tanah di bawah laut itu tadi, sehingga kemudian akan menyebabkan fenomena tsunami. Dan tentunya ini ada lanjutan juga, dan apabila fenomena tsunami itu terjadi maka akan memberikan dampak di wilayah daratan, semisal akan menimbulkan bencana bagi manusia karena terancam bangunan-bangunan yang udah dibangun oleh manusia itu akan hancur karena adanya fenomena tsunami dan sebagainya. Nah, kembali ke pembahasan pokok, yaitu tentang prinsip interrelasi. Sehingga intinya, kalau dalam prinsip interrelasi itu mengkaji suatu permasalahan geosfer, yang mana kita pertama pasti akan menggunakan konsep esensial lokasi, yang kedua ada konsep esensial jarak, ketiga ada konsep esensial keterjangkauan, keempat itu ada konsep esensial interaksi atau interdependensi, dan kelima itu ada konsep esensial keterkaitan ruang. Dan tentunya konsep-konsep yang Mas barusan kasih tadi itu bisa ditambah ataupun bisa dikurang tergantung dengan fenomena yang dikaji. Itu adalah sedikit dari penjelasan Mas tentang prinsip interrelasi. Dan untuk tugas keempat, silahkan mencari suatu fenomena, khususnya untuk pada kajian prinsip interrelasi, dan silahkan dijelaskan pada penggunaan konsep-konsep esensial geografi di fenomena tersebut. Itu soal nomor 4. Lanjutan dari soal yang ada di konsep esensial geografi yang secara asinkron. Kemudian lanjut ke prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini adalah prinsip yang mengkaji suatu fenomena dalam geosfer, dan kemudian fenomena tersebut itu dideskripsikan, kemudian disajikan dalam bentuk teks, data, grafik maupun peta. Namanya saja deskripsi, berarti fenomena tersebut sudah harus dideskripsikan ulang atau ditulis ulang, tapi dalam bentuk yang mudah dikaji. Nah, biasanya bentuk dalam prinsip deskripsi ini sudah dapat digunakan oleh banyak orang atau digunakan oleh banyak orang secara umum. Semisal kalau ada sosial media tentang Facebook, misal instansi-instansi yang memberikan informasi tentang suatu fenomena itu akan memberikan deskripsi atau bahan bantuan untuk membaca suatu fenomena kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat umum juga dapat membaca fenomena yang ada. Kalau untuk contoh, semisal ada gempa bumi,
maka instansi BMKG itu akan memberikan notifikasi entah itu di Twitter, entah itu di Facebook terkait dengan gempa yang ada dan entah itu di situsnya BMKG sendiri. Sehingga informasi yang diberikan oleh BMKG itu membantu masyarakat umum dalam mengetahui oh ternyata ada gempa ya di lokasi ini atau enggak terdapat erupsi gunung api di gunung ini seperti itu. Sehingga ini banyak digunakan untuk memberikan informasi detail kepada orang-orang umum atau orang yang non geografi dalam mengkaji suatu fenomena geosfer yang sedang terjadi. Nah, untuk contoh kedua itu semisal ada fenomena penambahan angka pasien COVID-19 di Kecamatan Ngemplak. Nah, berarti deskripsinya itu akan ada instansi atau mungkin dari adik-adik sekalian yang ada inisiatif untuk memberikan grafik tentang data pertambahan angka pasien COVID-19 di Kecamatan Ngemplak. Sehingga kita bisa membaca secara data, bukan secara langsung dengan kajian ilmu murninya, melainkan kita sudah membaca dengan informasi yang sudah dideskripsikan sehingga kita mudah dalam mencerna informasi dan juga kita dapat menambahkan jika ataupun mengoreksi jika informasi tersebut salah seperti itu. Dan tentunya ada konsep yang harus digunakan dalam mengkaji prinsip deskripsi. Untuk konsepnya apa saja, yaitu silakan dicermati dari atau tergantung dari fenomena yang ada seperti itu. Untuk pokok intinya dari prinsip deskripsi ini adalah fenomena yang sudah dideskripsikan atau kita tidak langsung mengkaji suatu fenomena geosfer, melainkan kita membuat deskripsi atau membuat penjelasan dari fenomena yang terjadi dari perspektif kita seperti itu. Itu adalah prinsip deskripsi. Kemudian ada lagi prinsip kronologi. Nah, prinsip kronologi ini merupakan paduan antara prinsip penyebaran atau distribusi, prinsip interrelasi, dan juga prinsip deskripsi. Dan biasanya tingkat fenomena geosfer yang dikaji dalam tingkat wilayah. Nah, ini maksudnya semisal ada fenomena geosfer yang ada dengan level perwilayahan atau ada interaksi perwilayah itu biasanya akan dikaji pada prinsip kronologi. Dan tentunya jika ada fenomena geosfer yang ada di tingkat wilayah atau ada kaitannya dengan wilayah lain, itu akan memiliki suatu kompleks tersendiri. Dan tentunya jika kompleks tersebut hanya dijelaskan dalam satu prinsip, maka tidak akan menghasilkan penjelasan yang detail atau kurang valid, sehingga diperlukan paduan dari prinsip-prinsip penyebaran atau distribusi, prinsip interrelasi, dan juga prinsip deskripsi untuk mengkaji fenomena geosfer dalam tingkat wilayah. Misal kalau ada bencana di tingkat ataupun di Kabupaten Sleman, maka akan dikaji dari prinsip persebarannya, prinsip interrelasinya, dan juga prinsip deskripsi bencana tersebut. Seperti itu. Itu adalah prinsip kronologi. Ya, kita akan masuk ke pendekatan geografi. Ini adalah lanjutan dari prinsip geografi. Kalau kita recap sebentar pada pertemuan kedua atau tentang perkenalan dengan geografi, Mas itu sudah menjelaskan pada bagian sejarah geografi, terutama pada modern, dan Mas ingin menambahkan sekilas bahwa geografi pada sejarah geografi modern itu sudah dikenal dengan geografi terpadu atau geografi yang ilmu kajiannya itu menggunakan 3 pendekatan untuk memahami fenomena geosfer lebih dekat. Namanya saja pendekatan, berarti kita harus dekat dengan fenomena itu sendiri, tapi dekatnya itu bukan secara fisik. Nanti malah kita yang kenapa-napa kalau pendekatannya secara fisik, melainkan kita pendekatannya itu lebih ke pemahaman dari karakteristik fenomena yang terjadi. Semisal kalau fenomenanya itu adalah hujan, berarti kita harus tahu dulu karakteristiknya. Semisal
Pertama, karakteristik mendung, awannya mendung. Nah, itu kita bisa mengetahui, oh, ini akan terjadi hujan. Terus kedua, ada juga suhunya yang mendadak dingin. Itu bisa jadi. Yang ketiga, eh, adanya angin, angin yang menghembus, entah itu dari utara ke selatan, entah itu dari selatan ke timur dan sebagainya. Nah, itu juga bisa jadi ciri khas bahwa nanti akan terjadi fenomena eh, hujan. Nah, dari itu, dari tiga karakteristik itu merupakan pendekatan pendekatan yang kita dapatkan dari keterbiasaan atau kita udah beradaptasi dengan alam sehingga kita udah mengetahui, oh, jika ada tiga tanda-tanda tersebut maka akan terjadi fenomena hujan. Nah, itu berlaku juga di geografi, tapi eh, eh, pendekatan yang dimaksud itu bukan karakteristik, melainkan nanti ada pendekatan kompleks wilayah, pendekatan eh, ke lingkungan, ada juga pendekatan ke ruangan. Dan tentunya setiap pendekatan ini itu berfungsi untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang fenomena geosfer, tapi berbeda dengan prinsip. Kalau prinsip kan untuk memahami. Nah, kalau ini pendekatan ini lebih ke kita akan mengkaji suatu fenomena geosfer yang mana kajiannya itu eh, memiliki dampak seberapa seperti itu. Nah, kita akan masuk dulu ke pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan itu menganalisis gejala-gejala atau fenomena geosfer berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Kemudian, pendekatan ini mendasarkan pada perbedaan lokasi dari sifat-sifat pentingnya, seperti perbedaan struktur, perbedaan pola, dan juga perbedaan proses. Nah, untuk yang perbedaan struktur, itu adalah suatu elemen yang membentuk ruang yang berupa kenampakan titik, garis, dan juga area. Terus kedua ada pola berkaitan dengan lokasi distribusi ketiga elemen tersebut, yaitu dari titik, garis, dan juga area. Terus kemudian ada juga perbedaan proses berkenaan dengan perubahan elemen pembentuk ruang. Nah, intinya dari pendekatan ke ruangan ini adalah suatu pendekatan yang menganalisis suatu fenomena geosfer yang ada dalam suatu ruang atau penyebarannya itu memiliki suatu lingkup, satu wilayah seperti itu. Ini berbeda dengan yang dari prinsip distribusi. Kalau distribusi itu lebih ke di mana saja sih sebaran fenomena geosfer yang ada atau objek studi yang mau dikaji yang ada. Tapi kalau yang pendekatan ke ruangan ini lebih ke gejala-gejalanya di suatu ruangan. Nah, semisal untuk contoh, untuk perencanaan pembukaan lahan permukiman, banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan. Misal ada suatu instansi yang ingin mendirikan perumahan, berarti instansi tersebut harus memiliki berbagai data untuk memenuhi persyaratan agar perumahan tersebut dapat dibangun. Semisal ada data tentang ketinggian tempat, ada data tentang kemiringan lereng, ada data tentang jenis tanah, ada data tentang eh, ketinggian air sumur, dan juga lainnya. Semisal juga ya tersebut. Itu adalah berdasarkan ke ruangan sehingga kita secara tidak langsung mengkaji karakteristik yang ada di tingkat ruang tersebut, sehingga ruang yang dimaksud itu bukan ruang tentang uh, luas suatu wilayah, melainkan uh, kajian yang akan kita bahas di suatu tempat itu. Nah, pembahasan tersebut contohnya jika di lahan permukiman seperti ini. Berarti kita akan mengkaji tentang ketinggian tepatnya, kemiringan lerengnya, jenis tanahnya, ketinggian air mukanya, jenis batuannya, terus iklimnya bagaimana, dan juga sebagainya. Ya, intinya mengkaji tentang lokasi tersebut, lokasi ruang ya.
Berarti bukan satu titik, melainkan area. Nah, areanya ini tergantung dari kajiannya. Misal kalau ada kajian lain tentang di Kabupaten Sleman, itu berarti udah ruangnya konsep di Kabupaten Sleman. Seperti itu. Dan untuk memahami Kabupaten Sleman itu membutuhkan beberapa data, tergantung dari tujuannya itu untuk apa. Semisal kalau tujuannya untuk menelaah eh, objek batuan di Kabupaten Sleman, berarti kita pertama harus mengetahui curah hujannya di Kabupaten Sleman itu seperti apa, topografinya seperti apa, morfologi seperti apa, dan juga sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari pendekatan keruangan. Kemudian kita kedua akan masuk ke pendekatan ke lingkungan atau ekologis, yang mana pendekatan ini mempelajari interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya dan juga tetap memperhatikan fenomena-fenomena geosfer yang ada, termasuk perilaku manusia. Berarti secara tidak langsung kita tetap melakukan kajian tentang biotik yang ada di eh, fenomena tersebut. Ciri khas dari pendekatan ekologis ini adalah interrelasi, pengembangan gagasan, dan juga kesadaran lingkungan yang notabene ini tidak bisa lepas dari interaksi antara organisme hidup dengan geosfer yang ada atau fenomena geosfer yang ada. Untuk contoh, jika ada fenomena geosfer banjir, ini kita masuk ke contoh yang pertama ya. Jika ada fenomena geosfer banjir atau dari cabang geosfer hidrosfer, itu fenomena tersebut terjadi di sekitar permukiman penduduk di daerah perkotaan akibat semakin dangkalnya dasar sungai. Nah, pendangkalan dasar sungai tersebut terjadi karena adanya penduduk yang membuang sampah ke sungai. Berarti adanya kaitan atau interrelasi antara sebab dan juga akibat. Akibat dari membuang sampahnya ke sungai gara-gara penduduk di sekitar, maka terjadinya banjir. Seperti itu. Atau jika lebih efektifnya lagi, banjir di permukiman penduduk tersebut itu disebabkan karena eh, penduduk yang membuang sampah ke sungai sehingga menyebabkan pendangkalan dasar sungai yang kemudian dapat memicu atau memberikan potensi banjir lebih tinggi. Nah, itu kan ada interrelasi antara fenomena geosfer yang ada dengan organisme. Nah, ini organisme ini termasuk juga dengan manusia. Seperti itu. Untuk contoh kedua, manusia yang tinggal di daerah pantai akan memiliki aktivitas berbeda dengan manusia di daerah pegunungan. Nah, ini eh, Bapak atau sudah dijelaskan pada konsep esensial geografi. Nah, perbedaannya kalau manusia yang tinggal di daerah pantai itu lebih cenderung menggunakan pakaian tipis. Nah, sedangkan manusia di daerah yang di pegunungan itu akan menggunakan pakaian yang tebal. Nah, kaitannya itu seperti apa? Nah, kaitannya itu lebih ke suhu. Nah, suhu itu juga masuk ke fenomena kajian geosfer yang notabene ini masuk ke atmosfer. Jika di daerah pantai kan suhunya itu panas. Nah, sehingga penduduk yang tinggal di daerah pantai itu akibatnya itu akan menggunakan eh, kain yang tipis. Berbanding terbalik, jika manusia atau penduduk di daerah pegunungan itu akan selalu menggunakan pakaian tebal karena suhunya itu selalu dingin. Seperti itu. Itu adalah pendekatan ke lingkungan yang notabene lebih ke adanya interaksi antara organisme hidup termasuk juga manusia dengan lingkungannya. Semisal kalau lingkungannya tadi itu memaksakan suhunya dingin, berarti organismenya hidup ya organisme hidupnya itu harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Sehingga kalau manusia itu akan menggunakan pakaian yang tebal. Berbeda dengan yang kondisi lingkungannya itu memiliki suhu yang panas, maka penduduk manusia di uh, tempat tersebut akan menggunakan kain yang tipis. Itu adalah contoh dari pendekatan ke lingkungan. Bisa saja
fenomena yang mempengaruhi manusia ataupun sebaliknya manusia mempengaruhi fenomena itu tadi. Seperti itu. Bisa dilihat dari contoh 1 dan juga 2. Nah, silahkan membuat contoh ketiga itu berdasarkan media yang ada, media sosial yang ada. Lalu lebih tepatnya media berita. Carilah satu media berita dan mengkaji tentang suatu fenomena geosfer yang disebabkan oleh organisme dan atau lebih mudah ditangkapnya itu mencari berita yang disebabkan oleh manusia atau ya berita tersebut lebih tepatnya fenomena geosfer. Misal kalau ini banjir itu disebabkan karena pembuangan sampah yang dilakukan oleh penduduk di sekitar lokasi tersebut. Nah, nanti silakan ada dari sekalian itu mencari contoh lain fenomena geosfer yang disebabkan oleh penduduk itu tadi atau manusia itu tadi. Itu adalah pendekatan lingkungan atau ekologis atau yang sudah kita kaji kedua ini. Nah, kemudian kita masuk ke pendekatan kompleks wilayah, yang mana ini adalah pendekatan terakhir dan ini namanya aja kompleks ya. Kompleks berarti udah paling kompleks antara pendekatan interrelasi dan juga pendekatan keruangan. Untuk ciri khasnya, pendekatan kompleks wilayah ini merupakan kombinasi antara analisis keruangan dan juga analisis ekologi. Berarti selain mengkaji tentang aspek-aspek keruangan dan juga aspek-aspek pendekatan ekologi, itu mengkombinasikan antara kedua pendekatan tersebut sehingga akan menjadikan pendekatan kompleks wilayah atau fusi, memfusikan analisis keruangan dan juga analisis ekologi. Karakteristik pada pendekatan kompleks wilayah ini itu terletak pada perkembangan wilayah yang saling berinteraksi dengan wilayah lain karena terdapat permintaan dan juga penawaran. Nah, namanya aja tingkatnya wilayah berarti harus setara dengan wilayah lain. Semisal adanya interaksi itu tadi, wilayah A itu mengirim suatu bahan pokok makanan dan wilayah B itu akan melakukan feedback berupa modernisasi seperti itu, modernisasi di wilayah A. Nah, begitu pula dengan sebaliknya sehingga akan terjadi timbal balik. Tapi timbal baliknya kita akan mengkaji dari fenomena geosfer yang ada. Contoh perancangan kawasan permukiman. Ini kasusnya tentang perancangan kawasan permukiman ya. Yang pertama akan melakukan identifikasi wilayah potensial di luar Jawa yang memenuhi persyaratan minimum serta seperti kesuburan tanah juga tingkat kemiringan lereng. Nah, pada langkah pertama ini atau langkah awal itu sudah mengkaji tentang analisis keruangan di wilayah di luar Jawa. Kita semisal besok si B itu akan membangun suatu perumahan, tapi perumahannya itu di luar Jawa, maka si B itu harus mengkaji atau menganalisis tentang keruangan yang ada di lokasi yang mau didirikan perumahan itu sendiri. Entah itu kesuburan tanah, kemiringan lereng, ketinggian tanahnya seperti apa, kondisi air mukanya seperti apa, suhunya bagaimana, itu akan dikaji pada langkah awal. Nah, kemudian jika kajian pertama itu sepertinya sudah valid dan sudah sesuai dengan syarat minimum untuk mengadakan atau mendirikan kawasan permukiman, itu maka langkah kedua akan mengkaji tentang aksesibilitas wilayah. Apakah wilayah di yang akan dibangun dengan kawasan permukiman ini akan dapat berjalan mulus atau akan terjadi hazard atau bencana atau bagaimana. Nah, ini masuk ke kajian kedua yang mana ini adalah analisis dari kajian ekologi atau pendekatan yang ke lingkungan ini. Nah, dari hasil yang kajian ekologi itu akan merumuskan suatu rancangan untuk jangka pendek dan juga jangka panjang agar pengembangan kawasan tersebut dapat sesuai dengan yang diprediksi. Sehingga bisa kita recap bahwa kombinasi yang dimaksud itu bukan langsung kombinasi kedua-duanya, melainkan ada tahapannya. Tahapan pertama itu akan mengidentifikasi keruangannya terlebih dahulu.
Kalau dalam contoh perancangan kawasan permukiman itu akan mengkaji kesuburan tanah, keberadaan lereng, ketinggian air muka, ketinggian tanah, dan juga sebagainya. Dan jika sudah valid atau sesuai dengan persyaratan minimum, maka akan masuk ke langkah kedua, yang mana ini lebih ke aksesibilitas wilayah. Kita akan membahas tentang eh, tingkat rawannya bencana di daerah tersebut seperti apa, terus pengembangan wilayahnya untuk jangka pendek dan juga jangka panjang itu seperti apa dan juga sebagainya. Nah, itu masuk ke analisis ekologi. Nah, itu tadi udah Mas berikan tentang materi, prinsip dan juga pendekatan geografi. Untuk minggu depan kita akan bertemu pertemuan secara sinkron, yang mana akan membahas tentang pengetahuan dasar peta. Nah, eh, tadi ada tambahan soal yang keempat tentang prinsip yang di geografi itu tadi. Nanti silahkan melihat timestamp atau melihat perintah yang ada di kolom perintah soal, dan juga ada tambahan lagi tentang pendekatan ke lingkungan. Dan nanti silahkan dikerjakan, dan juga untuk tenggat waktunya mungkin Mas kasih sampai jam 9 malam. Ya, eh, mungkin dirasa cukup. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.